Apa kabar anak-anak? Salam Veritas. Berjumpa dengan saya Ibu Reni dari SMP Johannes Bosco, Yogyakarta. Hari ini kita akan bersama-sama membahas soal-soal bahasa Indonesia dalam persiapan ASPD untuk sekolah dasar. Baik, ada apa saja soal-soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut ini. Ya, kita akan melihat soal kita yang pertama. Ya, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan jenis paragraf. Kita tahu bahwa paragraf memiliki beberapa jenis dengan isi atau ciri khas masing-masing. Oke? Nah, yang pertama kita akan melihat contoh soal. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Jaringan internet membuat informasi dan budaya dari negara lain tersebar dengan cepat. Globalisasi membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Sebagai pelajar, bijaklah dalam menyerap informasi dan budaya yang diterima. Nah, kita akan membahas soal ini. Yang pertama, jenis paragraf tersebut adalah, apakah kalian tahu ini masuk jenis paragraf apa? Ya, untuk mengetahui ini masuk jenis paragraf apa, kita akan melihat dari kalimat-kalimatnya. Kalimat tersebut berisi penjelasan tentang era globalisasi atau perkembangan teknologi informasi dengan berkembangnya internet. Kemudian yang menandai ciri paragraf tersebut ada di mana? Nah, kita akan melihat pada akhir paragraf ya, sebagai kata kunci. Sebagai pelajar, bijaklah dalam menyerap informasi dan budaya yang diterima. Nah, kalimat ini merupakan kalimat ajakan. Oleh karena itu, kalimat ini ya juga menandai bahwa paragraf ini merupakan paragraf persuasi. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa paragraf narasi itu merupakan paragraf yang berisi cerita berdasarkan kronologi waktu. Nah, kita lihat coba. Apakah paragraf ini berupa cerita? Oh, tentu saja bukan, karena paragraf ini merupakan fakta. Kemudian, paragraf eksposisi itu merupakan paragraf yang berisi penjelasan atau pemaparan secara sistematis. Nah, apakah di sini ada sistematika yang dijelaskan? Tidak. Oh, berarti bukan, ya. Kemudian, paragraf deskripsi merupakan paragraf yang berupa gambaran dengan cerapan panca indera penulis. Nah, apakah di sini ada tulisan-tulisan yang merupakan gambaran? Oh, tidak, ya. Dan yang paling tepat adalah paragraf persuasi, karena paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan dari penulis kepada pembaca. Oke, itu adalah bahasan singkat dari pembahasan soal kita hari ini ya. Dan jawaban yang tepat adalah D. Oke. Nah, untuk soal berikutnya kita akan belajar tentang hubungan sebab akibat. Oke, kita akan lihat dulu pada contoh soalnya. Dava rajin merawat tanaman di rumahnya. Ia selalu menyiram tanaman setiap sore. Biasanya ia menyiram tanaman setelah menyapu halaman. Tanaman milik Dava tumbuh subur karena rutin dirawat. Ia merawat tanaman dengan menyiram dan memberi pupuk secara periodik. Pertanyaannya, mengapa tanaman Dava tumbuh subur? Nah, ini merupakan pertanyaan yang akan dijawab dengan akibat, dengan yang sebelumnya sudah ada tindakan
semacam itu. Jadi akibat merupakan hal yang disebabkan oleh sesuatu tindakan ya, tindakan atau sesuatu fenomena tertentu yang mempunyai dampak tentunya pada berikutnya. Baik, kita akan melihat jawaban-jawaban berikut. Kita akan melihat pilihan-pilihan yang ada dalam soal ini. A. Disiram dan dipupuk setiap hari. Apakah ada kalimat yang berisi disiram dan dipupuk setiap hari? Nah, tidak ya? Baik, kita beralih ke jawaban B. Dirawat dengan memberikan pupuk setiap sore. Hanya dipupuk saja setiap sore? Oke, tidak ya. Di sana pada kalimat kedua dikatakan menyiram tanaman setiap sore, tapi tidak dikatakan bahwa di sana dipupuk setiap sore. Kemudian C, disiram setiap pagi dan sore secara teratur. Ada kalimat itu dalam paragraf? Oh, tidak ada, berarti bukan ya. Baik, kemudian D, dirawat dengan menyiram dan memberi pupuk secara berkala. Ada kalimat lengkap itu? Ya, kita menemukan kalimat lengkap itu pada kalimat terakhir paragraf hubungan sebab akibat pada soal kita. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Berkala dan periodik itu sama, ya. Baik. Kita akan melanjutkan pada soal berikutnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik karya sastra. Nah, unsur intrinsik karya sastra itu ada 6. Apa saja itu unsur-unsurnya? Nah, yang pertama adalah penokohan. Yang kedua adalah alur. Yang ketiga adalah latar. Yang keempat adalah sudut pandang. Yang kelima gaya bahasa dan yang keenam adalah amanat. Nah, kita akan melihat soal kita pada tampilan kali ini. Nana membagikan gantungan kunci kepada teman-temannya. Tika, Reni, dan Sinta pun sangat senang. Mereka menanyakan tentang liburan Nana kemarin. Ia pun menceritakan tentang liburannya di rumah saudaranya. Ketika itu ia bingung memilih oleh-oleh di toko kerajinan. Nana pun memilih gantungan kunci. Setelah itu ia membayar dan ke kasa toko tersebut. Setelah puas bercerita, mereka mulai mengerjakan tugas kelompok di ruang tamu. Sebagai tuan rumah, Nana menyuguhi teman-temannya dengan makanan ringan. Sesaat kemudian, Fania datang dan ikut bergabung belajar kelompok. Suasana kerja kelompok pun semakin ramai dengan kedatangan Fania. Nah, pertanyaannya, latar tempat cerita tersebut adalah, nah yang ditanyakan tempat. Seperti kita ketahui juga bahwa latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nah, ini yang ditanyakan tempat. Di mana mereka itu berdiskusi, di mana peristiwa itu terjadi? A, di rumah saudara. Benarkah di rumah saudara peristiwa itu terjadi? Nah, kita lihat pada paragraf pertama. Di paragraf pertama, di sana dikatakan bahwa di rumah saudara itu ketika Nana menceritakan hasil liburannya. Kemudian B, di toko kerajinan. Nah, toko kerajinan ini juga merupakan lokasi dari bagian cerita tersebut. C, ruang tamu. Nah, ini apakah mereka berdiskusi di ruang tamu? Ya, peristiwa itu terjadi di ruang tamu ketika mereka sedang mengerjakan tugas kelompok pada paragraf kedua. Ini jawaban yang benar ya. Di kasa toko, nah kasa toko ini juga merupakan bagian dari cerita Nana ketika melakukan liburan di rumah saudaranya. Nah, jawabannya adalah C. Baik,
sekian pembahasan soal hari ini. Mari bergabunglah bersama kami SMP Johannes Bosco Yogyakarta. Kita akan bersama-sama belajar dengan situasi yang menyenangkan di sekolah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Veritas.